Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Alhamdulillahi rabbil alamin wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hadha tafdilu fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal 'adzabil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul 'alim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahida lahu rabbuhu biqawlihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فيا إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Ikhwani, yang pertama marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan ia di dunia. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surganya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kita menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan jam atau dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang para ulama menyebutnya sebagai Syahrul Quran ataupun bulan Al-Quran, di mana Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan suci Ramadan. Unzila fihi al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga para ulama banyak berpindah dari majelis ilmu menuju kepada majelis Al-Qur'anul Karim. Mereka lebih memperbanyak mengisi waktu-waktu mereka di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan lebih banyak bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah banyak memberikan informasi kepada kita tentang keutamaan orang yang senantiasa bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim. Di antara keutamaan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, orang yang senantiasa bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim, maka yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala di dalam setiap satu hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, setiap satu hurufnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kebaikan, yang setiap satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan menjadi 10 pahala. Dan Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukanlah satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang artinya alif lam mim sudah bernilai 3 huruf dan 30 pahala yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pembacanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya dan sudah selayaknya bagi kita untuk mengisi hari-hari kita dengan Al-Qur'anul Karim. Terlebih lagi di bulan yang akan kita lewati, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak ada kitab lain di muka bumi ini, tidak ada kitab lain di dunia ini, bahkan hadis Nabi Muhammad SAW ataupun kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama yang kita baca, yang setiap hurufnya akan diberikan nilai pahala, melainkan Al-Qur'anul Karim yang Rasulullah SAW telah langsung menegaskan kepada kita melalui hadisnya, bahwasanya barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan tegaskan kepada orang yang membacanya satu huruf saja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kebaikan. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa bermuamalah dengannya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran karena di hari kiamat ia akan datang kepada para pembacanya, ia akan datang kepada para penghafalnya, ia akan datang kepada orang-orang senantiasa bermuamalah dengannya. Maka Al-Qur'anul Karim merupakan salah satu di antara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang akan memberikan syafaat kepada kita. Maka di hari kiamat tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah salah satu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk memberikan syafaat kepada kita. Dan Al-Qur'anul Karim hanya akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa bermuamalah kepadanya, orang yang senantiasa berpedoman kepadanya, orang yang membacanya, mengamalkannya, mentadabburinya. Maka sudah sepantasnya untuk kita senantiasa bermuamalah dan berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim.
Kemudian yang berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, kemudian ia lancar dalam membacanya, akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaril kiramil barara, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta 'alaihi wa 'ala syaqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an kemudian ia lancar dalam membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan ia di akhirat nanti bersama para malaikat yang mulia. Bahkan kedudukannya Allah katakan iqra' wartaqi warattil kama kunta turattila fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Allah katakan bacalah, tartilkanlah sebagaimana engkau tartilkan di dunia, karena sesungguhnya derajatmu di dunia, sesungguhnya derajatmu di surga berdasarkan akhir ayat yang engkau baca. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'ta'u 'alaihi lahu ajran wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an kemudian lisannya kesulitan untuk membacanya, terbata-bata dalam membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 pahala kepadanya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Karena orang yang membaca Al-Qur'an lancar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, akan memberikan ganjaran khusus. Sementara orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, orang yang sulit untuk membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala kepada mereka yang senantiasa membacanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, orang yang menghafal Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kedua orang tuanya ke dalam surga dan memberikan mahkota kepada keduanya. Man qara'al Qur'an wa 'amilahu bima fihi alwasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yang menghafalkan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kedua orang tuanya ke surga, akan dipakaikan mahkota, yang mahkota ini memiliki cahaya yang sangat indah, yang lebih indah daripada cahaya-cahaya yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita saat ini sudah gagal untuk menjadi orang yang bisa menghafalkan Al-Qur'anul Karim, maka jangan sampai kita gagalkan anak-anak kita untuk, ataupun generasi penerus kita untuk menjadi penghafal Qur'anul Karim. Karena tujuan hidup kita di dunia adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang bisa ataupun amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'anul Karim, menghafalkan Al-Qur'anul Karim, dan juga mengamalkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sudah selayaknya dan sepantasnya lah kita mengikuti jejak para ulama yang mereka lebih meninggalkan majelis-majelis ilmu mereka. Mereka berpindah kepada majelis Al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan mereka lebih banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan dan hidayah kepada kita, serta taufik kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam mengamalkan amalan membaca Al-Qur'anul Karim, bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim, dan berpedoman pada Al-Qur'anul Karim. Aqulu qawli hadza, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli bulan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli bulan.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.